Kenalan, sedikit perkenalan, nama saya Shirley. Dulu saya kerjanya itu, dulu saya kerja sebagai karyawan ya, saya kerja di PwC, ya saya kerja di PwC. Sebelum saya menekuni New Skin itu saya adalah seorang karyawan ya. Nah teman-teman, mungkin kita pagi hari ini sesinya saya nggak kasih kelas ya, tapi kita sama-sama ngobrol ya. Jadi ini adalah saya sebagai seorang karyawan sebelumnya ya. Jadi waktu awal saya ngerjain New Skin, saya itu juga nggak langsung bilang bahwa wah saya itu berbisnis New Skin. Jadi walaupun saya ngomong sama orang, misalnya orang pasti biasa ngomong dong, kamu ngerjain apa sekarang gitu ya. Saya pasti bilang, oh saya ngerjain New Skin nih gitu ya. Saya ngerjain New Skin gitu ya. Tapi keseharian saya itu saya belum belum jadi di luarnya aja nih casingnya itu casing ngomong ke orang kalau saya itu usaha, tapi di dalamnya itu saya belum punya mindset seorang entrepreneur ya, saya belum punya mindset seorang entrepreneur. Maksudnya belum punya mindset entrepreneur itu seperti apa? Contoh ini yang tadi kayak saya bilang ya. Saya itu dari ya pokoknya dari saya mulai sekolah deh, itu bahkan sampai saya kuliah itu saya nggak pernah on time. Karena saya suka tidur ya, saya suka tidur. Jadi kalau bisa tidur kayak aduh bisa tidur lamaan tuh kayaknya pengen tidur lamaan deh, kayak tadi pagi aja misalnya saya udah set alarm nih, saya harus bangun jam 5:30 gitu, karena kan masih slide-nya masih perlu dibenerin lagi gitu ya. Jadi saya set alarm 5:30, nanti habis itu saya bangun gitu lebih awal. Kalau dulu tuh nggak mungkin banget deh, itu pasti teman-teman saya aja tahu kok itu nggak mungkin banget kalau buat seorang Shirley Luo ya, karena saya lebih suka tidur. Terus waktu saya dulu kerja di PwC, itu juga bermasalah ya karena saya cuma on time pas interview. Setelah itu setiap hari pas kerja saya tidak pernah on time ya. Kenapa? Karena nggak pakai lembur aja saya nggak bisa on time, apalagi pakai lembur gitu loh. Sehari pulang jam 12 atau jam 2 malam tuh suruh saya datang jam 8 pagi karena saya suka berpikir itu ridiculous banget gitu. Jadi waktu itu datang ke waktu saya bilang, wah saya mau full time ngerjain New Skin ya. Waktu saya bilang saya mau full time saya ngerjain New Skin, ya ampun ya kebiasaan itu kebawa. Kenapa? Karena adanya begitu saya ngerjain New Skin malah saya ngerasa kayak yes, waktu itu kan ada di tangan saya. Jadi saya mau bangun jam berapapun nggak masalah, yang penting saya ngerjain New Skin. Kan katanya kalau ngerjain New Skin itu time freedom ya, time freedom gitu loh. Jadi saya itu dulu waktu resign-nya saya ngerjain Nuskin ya bisa bangun tuh jam 9 pagi. Oh zaman dulu kan nggak ada wake up call kayak gini. Jadi saya mungkin bisa bangun tuh jam 9 kali ya. Habis itu leye-leye tiba-tiba udah jam makan siang. Aduh mati. Hari ini saya mau ketemu sama siapa ya? Ya hari ini saya mau ketemu sama siapa ya? Terus habis itu mikir gitu ya. Terus kemudian kesempatan kalau misalnya telat bangun terus telat planning akhirnya jam makan siangnya kebuang nggak bisa ketemu orang. Belum lagi nanti jam ngopinya gimana. Habis itu ntar makan malamnya gimana. Ketemu siapa gitu. Terus habis itu kalau ketemu orang, apakah nggak harus saya nggak bilang apakah harus ngomongin New Skin ya. Tapi waktu saya ketemu orang, apakah saya intentionally secara intention itu mendengarkan dan memberikan value atau cuma sekedar aduh kapan nih gue masuk ya ngomongin New Skin ya, kapan gue masuk ngomongin New Skin. Nah akhirnya setiap bulan kalau misalnya volumenya cuma 2.000 kecewa ya, setiap bulan kalau misalnya volumenya 2.000 atau misalnya ya 3.000, kalau 3.000 happy lah, tapi kalau misalnya 2.000 cuma mikirnya gini, bulan depan gue masih mesti ngelakuin New Skin apa enggak ya, apakah pilihan yang saya lakukan ini tepat atau enggak ya. Sampai ada mentor saya yang bilang, Shirley, dia bilang, karena kamu itu secara mindset, kamu belum berubah sebagai seorang entrepreneur. Kamu secara fisik ngerjain New Skin, tapi kamu belum benar-benar secara mindset itu kamu berubah ke arah entrepreneur. Nah itu saya nggak ngerti tuh. Ya saya bilang emang entrepreneur itu seperti apa sih? Setiap orang pasti ngelihat ya orang ngerjain usaha, tapi nggak pernah benar-benar kepikir entrepreneur itu apa. Nah sampai saya itu benar-benar kita sambil benar-benar habis itu ngelihat lagi. Kan setiap kali kalau kita datang kelas, kita diingetin gitu ya. Apalagi kayak kemarin kita udah ada sesi Bu Ratna gitu ya. Setiap datang kelas kita diingetin gitu ya, diingetin soal bisnis ini seperti apa ya, diingetin soal bisnis ini seperti apa. Lalu potensi bisnis masa depan itu seperti apa gitu ya. Kalau lihat plan bisnis New Skin itu kan kayaknya udah sampai aduh, udah ditunjukin gitu ya. Nah, tapi
perubahan itu tidak terjadi sampai saya mengambil keputusan. Nah, keputusan seperti apa yang saya ambil? Nah, ini saya sharing bukannya sampai, maksudnya itu kita sambil tukar pikiran ya. Jadi waktu itu keputusan apa yang saya ambil? Waktu itu yang saya ambil itu keputusan untuk sukses. Jadi maksudnya waktu saya ambil keputusan untuk sukses adalah waktu itu yang saya ubah adalah yang pertama, saya nggak boleh cepat menyerah. Jadi saya jangan sampai kalau misalnya bulan ini 2000 lagi langsung mikirnya kayak saya cocok nggak ya ngerjain new skin ya. Saya karena nggak ada orang yang namanya usaha itu seperti itu. Kalau teman-teman lihat gitu ya, nggak ada orang yang bilang mereka mau punya bisnis, mau buka bisnis, lalu kemudian bisnisnya punya masalah dia langsung bilang udahlah saya tutup aja lah bisnis ini. Nggak ada. Ya, yang ada orang tuh mikir, waduh masalah begitu banyak, kira-kira gimana ya untuk bisa solve ya, gimana untuk bisa solve masalah ini. Nah, lalu kemudian dari situ baru karena bisnis itu pasti ada masalah, jadi saya harus berdamai dulu ya. Banyak yang harus kita berdamai ya, banyak harus kita terima. Maksudnya terima tuh seperti apa? Contohnya kalau di bisnis New Skin itu ya apalagi kayak di kita di bisnis TR90, kalau kita sharing sama orang itu pasti ada orang nggak mau. Ya itu kita mesti bisa accept. Jadi kalau misalnya kita udah sharing sama orang, pasti ada orang yang nggak mau. Lalu kalau misalnya orang itu udah beli TR90 sama kita, pasti ada yang nggak berjalan sesuai ekspektasi. Ya pasti ada kayak, loh kok ternyata ekspektasinya ini orang udah semangat membabi buta, loh kok tiba-tiba hasilnya kurang bagus, itu normal gitu ya. Terus kalau misalnya kita chat sama orang, tiba-tiba orangnya nggak bales, itu udah biasa. Ya jadi itu suatu hal yang sehari-hari udah harus kita bisa terima. Ya, tapi bukan berarti semuanya seperti itu. Kan setiap habis hujan pasti ada pelangi, pasti ada sinar matahari lagi. Bisnis ini juga seperti itu. Nggak mungkin selamanya ditolak. Pasti ada juga orang yang bilang iya. Tapi kita harus terima bahwa selain orang yang ngomong iya, pasti ada orang yang ngomong enggak. Ya, tapi nggak apa-apa. Namanya kayak gitu ya bisnis tetap jalan kan. Ya namanya bisnis itu tetap jalan. Yang ada kita pikirin sebagai seorang pebisnis berikutnya yang harus saya lakukan apa ya supaya program-program apa yang bisa saya lakukan supaya membantu bisnis saya. Nah, jadi dari situ dari situlah baru perubahan-perubahan itu mulai terjadi ya. Contohnya saya yang dulu ya awal-awalnya suka telat misalnya. Terus kemudian kalau zaman dulu dengerin wake up call tuh FCC masih suka sambil baring-baring dengerin gitu ya. Sampai akhirnya sekarang bisa duduk dan mendengarkan apa yang diomongkan oleh speaker. Ya, jadi teman-teman bukan karena saya mau berubah, tapi karena saya tahu ya untuk saya mencapai goal saya harus ada yang saya ubah. Nah, coba nanti teman-teman sambil dari sesi saya ya, nanti teman-teman boleh chat juga ya supaya saya juga tahu gitu ya kalau teman-teman bisa ikutin kalau mau teman-teman mau sharing juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini dari sharing saya ya sekarang saya balik nanya lagi teman-teman. Pagi hari ini adalah Januari tanggal 19 ya. Pagi hari ini adalah Januari tanggal 19. Nah, coba teman-teman masih ingat nggak ya? Masih ingat nggak awal tahun ini set goal-nya apa? Ya, set goal-nya apa? Lalu di bulan Januari ini set goal-nya apa? Paling sederhana deh kita pasti set goal-nya 10K dulu. Ya, kita pasti set goal-nya 10K dulu. Nah, dalam perjalanan ke 10K ini teman-teman gimana feeling-nya? Apakah ya on the way kok. Apakah bukan on the way, apakah ini mah pasti 10K kok. Saya sudah 3/4 jalan gitu ya. Atau B ya, atau B bisa 10K apa enggak ya? Ya ampun, udah tanggal 19 loh. Ya ampun kalau lihat GV saya, ya ampun masih segini. Atau bahkan mungkin belum cek GV, jadi nggak tahu volumenya ada berapa. Ya, atau misalnya udah gini, aduh kayaknya udah nggak mungkin deh. Hari ini udah tanggal 19 ya. Hari ini udah tanggal 19. Goal saya awal bulan ini, ya ampun saya bilangin upline saya ya, saya mau 10K atau saya mau EBP. Aduh, tapi kalau lihat VNG kok sedih ya, belum ada apa-apa gitu loh. Nah, teman-teman coba sharing ya. Bukan saya nggak bilang sharing GV-nya berapa ya, tapi biasanya kalau udah kayak gini, hatinya itu penuh harapan atau ketar-ketir ya, atau ketar-ketir coba ya. Jujur kita pagi hari ini kita saling jujur ya. Nah kalau udah lihat kayak gini, kalau udah lihat tanggalan gitu ya, udah gitu kita lihat goalnya kita gitu ya. Memang sih ada expo, tapi ada juga yang masih berpikiran bisa atau enggak gitu ya. Nah pada saat-saat seperti ini, apakah kita lebih banyak belief ya kalau kita bisa mencapai
goal kita, atau bahkan belief kalau kita bisa mencapai impian kita di New Skin, atau akhirnya cuma sekedar slogan, ya, atau kita tuh lebih banyak doubt dalam diri kita, ya. Jadi pada saat-saat seperti ini, apakah jujur keadaan kita, apakah kita lebih banyak belief atau kita lebih banyak doubt, ya. Ada doubt nggak apa-apa, ya, itu lumrah, ya, itu lumrah, dan kita harus ikhlas kalau memang ada doubt. Tapi kita juga mesti mikir, ya, kalau misalnya ada doubt, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya kita meningkatkan belief kita, ya, supaya kita bisa meningkatkan belief kita. Ya, kalau kayak saya dulu, ya, kayaknya kebanyakan doubt-nya deh. Ya, setiap kali mikirnya doubt, terus emang mungkin ya. Terus kemudian suka minta tanda-tanda dari Tuhan gitu ya. Kalau misalnya ini memang jalan saya ngerjain New Skin, minta tanda dong Tuhan gitu ya. Nah, padahal sebenarnya lupa waktu di awal itu pernah doa gitu ya, minta aduh Tuhan, semoga Tuhan kirim peluang bisnis yang bisa saya kerjain gitu ya. Nah, tiba-tiba pas lagi proses udah doa, udah dikasih peluang New Skin, tiba-tiba lebih banyak doubt-nya. Bisa apa enggak? Bener nggak sih ini bisnisnya saya gitu ya? Ini bisnis untuk saya ya. Nah, kalau udah muncul kayak gitu ya teman-teman, saran saya mendingan cari upline-nya dulu ya, cari working upline-nya daripada doubt itu bercengkrama lebih lama di dalam diri kita, mendingan kita ajak ngobrol upline kita deh. Mungkin kalau misalnya nggak bingung mau langsung gimana ngobrol sama upline kita, tapi percaya deh, sebelum kita itu ngobrol sama upline kita, sebenarnya working upline kita tuh udah tahu loh sebenarnya apa sih sebenarnya ada di isi hati kita. Cuma antara tinggal working upline kita ngomong duluan ke kita, atau kita yang nyamperin duluan ya. Nah, kenapa ngobrol dulu? Jangan sampai doubt itu bercengkrama terlalu lama dalam diri kita. Kenapa? Karena sebenarnya belief kita itu bisa ditingkatkan, ya. Belief kita itu bisa ditingkatkan. Maksudnya ditingkatkan secara apa? Pertama, plan bisnis ini nyata kok, teman-teman, ya. Teman-teman kalau misalnya kalau kayak saya kan kita ada di grup leader ya. Itu berapa hari sekali tuh selalu update loh, ada COE baru, ada COE baru. Wah, nanti dari sini ada COE baru, dari sana ada COE baru. Terus kemudian tiba-tiba jumlah circle of excellence di New Skin udah bertambah aja, ya, udah bertambah aja. Kadang-kadang mungkin kitanya yang nggak tahu, tapi sebenarnya plan bisnis ini tuh terus jalan loh teman-teman, ya. Dan maksudnya gini, ini bukan cuma sekedar gambaran yang digambarkan, tapi plan bisnis ini nyata. Selama New Skin berdiri dari tahun 84, plan bisnis ini tidak pernah berubah, ya, tidak pernah berubah. Tetap ada sampai sekarang, dan plan bisnis ini terbukti menciptakan banyak sekali memang circle of excellence atau mereka yang menjadi seorang miliarder, ya. Nggak cuma itu, kita kan setiap minggu kita juga ada kelas gitu ya. Cuma kadang-kadang kan namanya manusia ya, udah di kelas ada tapi kadang masih suka doubt gitu ya. Kalau kayak saya dulu, saya cari tahu, oh ya ternyata bener loh, New Skin itu bukan perusahaan sembarangan gitu ya, tapi memang benar-benar it's real gitu ya, it's real. Lalu kayak kemarin kita udah dengar tuh dari BSI ya, kita kemarin BSI 1 amazing banget, terutama sesi yang dibawa oleh tim Elite Novia ya, dia bilang cuma tinggal tergantung kitanya mau ikutin apa enggak jalur yang udah dikasih sama sistem ya, karena itu udah benar-benar ini nyata, cuma tinggal tergantung kitanya ya. Jadi teman-teman, cari cara untuk kita itu bisa ningkatin belief kita. Ya, cari cara untuk kita tuh bisa ningkatin belief kita. Nah, saya suka banget sama quote ini ya, yang dikatakan faith means belief in something concerning. Jadi maksudnya gini, kita somehow kita pasti believe sama plannya New Skin, tapi bukan berarti waktu kita believe itu nggak ada doubt. Ya, doubt, keraguan-keraguan itu masih ada, tapi kita memilih untuk ya lebih percaya bahwa yang keputusan yang kita ambil ini benar, dan memang secara teoris plan bisnis New Skin ini udah benar, tinggal kitanya ya, apakah kita menemukan alasan yang kuat untuk why kita do business New Skin. Tapi kalau misalnya kita ada keraguan-keraguan pun nggak apa-apa ya, cari lagi kembali ngobrol sama upline-nya. Ya, lagian kalau menurut saya ya, buat kayak saya, kita di sini bukan cuma buat sekedar ngeyakini bahwa bisnis New Skin itu ada ya, tapi kita menghidupin karena memang benar bisnis plan ini nyata. Hanya tinggal tergantung ya sehari-hari itu apa yang kita lakukan ya. Saya tidak mengintimidasi loh, bilang oh mungkin kamu main-main kali, mungkin kamu nggak atur waktu ya, bukan. Tapi mungkin memang ada orang yang nggak tahu ya, emang sehari-hari itu saya mesti ngapain ya.
ya sehari-hari itu mesti ngapain ya? Apa yang harus saya lakukan supaya saya itu lebih dekat ke goal saya? Nah, contohnya teman-teman, ya, contohnya teman-teman, misalnya kita punya nih, yang paling sederhana aja deh ya, yang paling sederhana. Ini bulan Januari tahun 2022. Semua orang pasti mau deh, udah deh awal bulan dulu kita goalnya setelah jadi brand representatif itu kita goalnya kita menjadi seorang top achiever 10K ya, menjadi seorang top achiever 10K. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, karena kalau kita misalnya kita nggak terplanning ya, ada orang bisa yang dilakukan itu adalah tembak aja keluarin semua peluru, yang penting semua orang itu mau beli TR90 gitu loh. Yang penting semua orang itu mau beli TR90 ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih namanya bisnis. Bisnis aja kalau di mana-mana orang ya kalau punya kerja itu ya pasti ada bisnis planning. Nah, apakah kita itu juga melakukan bisnis planning terhadap bisnis kita? Ya, apakah kita juga melakukan bisnis planning terhadap bisnis kita? Nah, coba sekarang ya yang kita lakukan itu apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita itu lebih dekat sama kita punya tujuan ya. Nah, hari ini saya mau kasih tahu nih, ada satu hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pasti kalau misalnya kita udah komitmen kita mau do bisnis New Skin, pasti harus mengalokasikan waktu kita buat ngerjain New Skin. Meskipun kita ngerjain New Skin itu part time, bukan berarti kita nggak bisa full hard ngerjainnya. Ya, bukan berarti kita nggak bisa full hard loh. Masing-masing orang pasti ada tantangannya. Ibu rumah tangga ada tantangannya sendiri, orang yang kerja orang yang sambil kerja kantoran juga ada tantangannya sendiri, bahkan orang yang sudah full time pun ada tantangannya sendiri. Jadi jangan kira orang yang full time itu nggak ada tantangan. Setiap semuanya ada tantangannya. Tapi dalam prosesnya apa sih yang kita lakukan sehari-hari? Nah, pasti kan kita teman-teman udah bosen kali ya kalau misalnya denger yang soal namanya 8 daily things ya. Memang benar untuk sukses itu ada kebiasaan orang sukses, tapi hari ini saya nggak bahas 8 daily things dari sisi yang biasanya ya, cuma saya mau bilang pastikan gimana pun kita itu pakai produk, itu udah pasti ya. Pastikan gimana pun itu kita pakai produk. Mungkin kita awal mulai dari produk TR90 ya, mungkin awal kita mulai dari produk TR90, tapi habis itu kita boleh loh ekspansi ke produk lain. Apalagi misalnya nggak usah, misalnya ada yang bilang, tapi komisi saya kan belum seberapa, masa saya udah mau pakai yang lain, komisi aja kayaknya belum seberapa. Tenang, tenang ya. Misalnya nih, misalnya kan sekarang lagi expo ya, tapi kita boleh lihat-lihat gitu ya. Mungkin ya lumayan kalau expo kan berarti ada paket expo ya, mungkin kita boleh beli buat diri kita sendiri deh. Nah, kalau misalnya udah ada expo, teman-teman udah belum login ke www.newskinbisabanget.com ya. Bukan buat main atau ngumpulin koin loh, tapi lihat, ih, New Skin keren banget loh di www.newskinbisabanget.com. Ada sekilas informasi soal produk-produk New Skin, ada informasi soal produk baru, ya misalnya riset, ya kemudian juga serial yang akan launching bulan Februari. Kira-kira kalau misalnya saya setelah pakai TR, nextnya saya mau pakai apa ya? Bukan tujuannya buat konsumtif, tapi minimal orang juga melihat perubahan saya dengan produk skin. Ya karena mau beli odol pun nggak apa-apa, karena odol kita memang benar bagus, jadi kita juga bisa sharing sama orang gitu loh. Ya jadi teman-teman pastikan setelah selesai kita pakai TR90 ada produk lain yang kita pakai ada produk lain yang kita pakai. Ya contohnya kemarin customer saya ada tuh, saya udah langsung upgrade tuh ke customer saya. Misalnya dia bilang, Shirley itu kayak katanya ada produk baru ya. Saya lihat di email foundation. Ya memang jangan lihat ya, foundation gitu. Tapi dia bilang, boleh deh saya cobain gitu ya. Saya cobain terus kemudian dia bilang, kamu ada hand body juga nggak? Oh saya bilang ada, namanya perennial, bagus banget. Saya langsung bilang kayak gitu. Terus kan Cici ada reward. Saya langsung bilang Cici kan ada reward, bisa potong reward. Lumayan pembelanjaannya, jadi anggapannya yang dibayar cuma 40%, sisanya rewards. Meskipun cuma hand body ya, harganya cuma 200.000. Tapi yang penting dia mulai percaya sama produk New Skin. Lalu kemudian saya juga terus dia bilang lagi, terus kamu ada produk apa? Terus saya bilang, nggak apa-apa, coba yuk kita sambil pakai TR90-nya dulu lebih baik, supaya nanti hasilnya bagus. Tenang aja, kalau misalnya pakai TR90 itu manfaatnya banyak kok. Oh oke oke oke, jangan lupa kirim ya nanti ya Shirley ya. Nah, meskipun yang saya upsell itu perennial, tapi buat saya bukan saya jualan, tapi setidaknya dia upgrade ya, upgrade saya top up, dia top up ke produk New Skin lainnya supaya belief-nya makin ada ya, supaya belief-nya makin ada. Jadi bukan buat nambahin GV ya, memang selain nambahin GV, tapi sebenarnya tujuan utamanya itu adalah supaya dia belief-nya lebih baik.
Karena kenapa? Karena dia belief-nya ada, dia akan pasti mau sharing sama orang tentang produk kita. Ya, kadang-kadang orang bilang, emang dia nanti mau sharing ke siapa aja sih? Sebenarnya kita udah pengalaman ya, kalau kita pakai TR90 ya, itu pasti orang akan tanya, punya pasti tanya. Kita lakban mulut kita aja, pasti ada orang yang datang ke kita nanya, kok kamu bisa langsing sih? Kamu pakai apa? Gitu ya. Nah, tapi kita boleh juga teman-teman sambil kita list down ya. Kalau saya itu punya agenda. Saya punya agenda setiap hari itu siapa orang yang saya WA, orang baru ya, orang baru yang mungkin baru saya WA atau orang baru di IG yang ada engagement. Misalnya saya posting apa, ada orang tuh mulai colek saya, orang lama, orang baru, atau saya lihat siapa aja yang udah lihat story saya, siapa orang yang mau saya colek. Jadi tujuannya itu ada engagement, karena mereka itu semua adalah name list-nya saya. Ya, mereka semua itu adalah name list-nya saya. Nah, dari situ saya tahu nih, saya hari ini udah ngobrol sama siapa aja. Berarti next-nya saya bisa follow up mereka. Karena nama ini harus ditulis. Kalau nggak lupa, ya kalau nggak lupa nanti begitu mau follow up orang lupa. Saya mesti follow up siapa ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bingung mesti mulai dari mana, nggak apa-apa. Tulis dulu name list-nya. Ada lingkaran pertama yang setiap hari ketemu, contohnya keluarga kita, tetangga. Ada yang orang yang misalnya kenal tapi udah jarang ketemuan, contohnya teman lama. Itu bisa dari IG kan, IG, Facebook, atau misalnya orang yang nggak kenal tapi ada jembatan, juga ada dari IG, atau misalnya dari customer kita dia udah happy, dia refer orang, itu kan juga orang yang nggak kenal tapi habis itu ada jembatannya. Atau benar-benar nggak kenal, nggak ada jembatan, namanya stranger. Nggak apa-apa, hari gini ya teman-teman ya, kalau misalnya udah kenalan sama orang, itu saya udah nggak pernah minta nomor WA loh. Saya itu sekarang kalau kenalan sama orang, saya pasti kasih handphone. Minta dong lu punya IG, IG lu apa? Langsung saya kasih IG. Kenapa? Karena kalau misalnya sekarang kita itu kenalan sama orang lewat IG, itu langsung ketahuan. Ya, kita langsung ketahuan kehidupan dia itu seperti apa, dia itu sukanya apa. Itu secara tidak langsung kita sudah mengenal, kita sudah namanya pendekatan, ya PDKT, atau zaman dulu itu kita sebutnya FORM, di mana melalui IG itu kita bisa tahu orang ini family-nya seperti apa, ya. Lalu kalau misalnya dia kerja, dia happy nggak sama kerjaannya? Kan biasanya bisa lihat tuh di IG story-nya ya, orang ini nyampah atau bersyukur gitu. Nah, terus kemudian dia suka jalan-jalan apa enggak, postingan di IG-nya itu banyak kan postingan apa dia kalau lagi jalan-jalan dia happy gitu ya. Kalau saya sih IG saya pasti pas saya lagi jalan-jalan ya. Nah, kemudian dia gimana soal uang, kan sekarang lucu tuh ya kalau misalnya kayak orang posting di IG story itu kan suka postingnya itu misalnya posting soal uang, aduh nextnya mau ikut-ikutan apa nih gitu ya. Apa sekarang kita mau foto abis itu masukin NFT karena katanya ada orang jualan NFT bisa jadi miliarder gitu kan, ya mulai tuh posting-posting gitu kan, itu kan berarti kita tahu kalau misalnya orang tuh suka posting-posting gitu, berarti sebenarnya orang itu mencari peluang, cuma tinggal gimana habis itu kita colek dan ajak ngobrol. Tapi dengan minta akun IG untuk kenalan itu tuh udah langkah awal teman-teman, apalagi saya ya, pas saya itu tahun lalu misalnya saya di Bali gitu ya, itu tuh saya kalau kenalan sama orang tuh saya nggak pernah minta nomor HP. Saya itu pasti kenalan sama orang itu minta IG. Ya, saya minta IG, tapi dari situ tektokannya malah banyak di IG. Ya, tapi itu namanya membangun engagement. Nah, nanti setelah ngobrol-ngobrol lama baru, minta dong nomor lu, kadang-kadang WA lebih gampang nih, apalagi hari gini pakai WhatsApp web, ya mau kirim-kirim foto juga lebih gampang, baru minta. Habis itu lanjut lagi ngobrol di situ. Ya, nah jadi sebenarnya teman-teman hari gini name list itu udah benar-benar kita nggak boleh mengkotak-kotakan name list karena everyone bisa jadi kita punya name list. Cuman tinggal tergantung kita membangun engagement, kita membangun hubungan yang baik apa enggak. Nah, gunakan kesempatan ini buat recheck ya. Kita cek dan recheck nih. Kita cek dan recheck siapa aja name list kita. Kayak kemarin misalnya tahun lalu saya di Bali 3 bulan ya, itu saya ada buku loh khusus di Bali itu saya ketemu siapa aja name list saya. Jadi nanti kalau saya balik ke Bali lagi, saya mau cari siapa aja. Itu saya udah ada. Ya, biarpun cuma ketemu 1 jam, cuma ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, saya udah add orang itu di IG story saya, di IG saya. Jadi kalau orang itu post story atau apa, saya udah bisa komen. Ya, saya udah bisa komen, udah bisa ngajak ngobrol. Ya, sedikit-sedikit lah membangun engagement, tapi setidaknya itu membangun hubungan.
gitu ya. Kenapa di IG? Karena kalau WA kan aneh kan tiba-tiba nanya, "Halo, kamu apa kabar?" Tapi kalau di IG kalau misalnya orang tuh suka upload IG story kan kita tinggal kepo-kepoin ya, tapi beneran niatnya tulus ya, bukan karena mau apa, tapi setidaknya bener-bener yang kita omongin itu tuh kita tulus memuji ya, kita tulus memuji dia atau ngajak ngobrol dia. Nah, setelah itu pasti nggak mungkin semua orang yang kita ajak ngobrol membangun engagement itu bisa langsung nge-lead ke sharing produk. Nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi setidaknya kita bermulai. Nah, habis itu jangan lupa ya, jangan lupa kita juga mesti nggak usah sharing produk ya, tapi pastiin diri kita itu ada testimoni dan kita itu update testimoni ya. Ingat ya, yang pertama tuh harus ada testimoni, yang kedua update testimoni. Nah, nih saya mau ngomong nih teman-teman, coba nih kalau buat teman-teman yang lagi bingung, aduh kayaknya Kak gue saya itu kok kayaknya ini ya apa kayak bingung ya, saya mesti sharing apa ya, atau misalnya ngerasa kayak aduh bingung nih volume kok nggak datang datang ya, saya mesti gimana lagi. Tenang ya, saya tenang tenang, kita harus tenangin hati kita dulu ya. Coba kita pikirin ya, selama ini kita kalau ikut program ya, sebenarnya manfaat apa aja sih yang udah kita dapetin gitu ya, manfaat apa aja. Nggak mungkin cuma sekedar manfaatnya, nggak mungkin dong manfaat kita tuh cuma 1,2 langsing, nggak mungkin, pasti ada lah ngerasa iya ya sekarang itu saya udah jarang sendawa loh, dulu tuh asam lambung saya parah banget, ternyata sekarang itu saya udah jarang loh sendawa ya, ternyata asam lambung saya itu udah baikan banget, lumayan loh, dulu tidur jam 2, sekarang bisa tidur jam 11 gitu. Nah itu hal-hal kecil itu kita harus tulis teman-teman, karena kita nggak pernah sadar efek jangka panjang TR90 terhadap kesehatan kita itu seperti apa. Nah itu kita harus list down. Jadi teman-teman nih ya, saran saya nih, mumpung ini masih bulan Januari ya, teman-teman tuh awal-awal di New Skin tuh harus punya buku kerja loh. Saya itu punya loh buku kerja New Skin. Saya itu punya buku kerja New Skin, agenda sehari-hari saya. Lalu saya punya buku kerja New Skin itu buku hutang. Jadi customer saya belanja apa aja, customer saya masih punya piutang, yang saya masih punya piutang, customer saya masih utang itu siapa aja. Setiap bulan itu kalau misalnya ada customer yang ambil duo itu siapa aja, hutangnya itu berapa. Ya uang penting sekali teman-teman, ini bisnis ya. Kita harus pastikan dong bisnis kita profitable ya nggak? Benar ini bisnis ya, di mana-mana namanya orang ya, dulu kakek saya itu punya pabrik getah karet ya, itu dia yang paling penting itu pembukuan. Jadi kalau saya datang ke kantor kakek saya, pertama-tama yang ada di meja itu pasti sempoa sama buku utang, uang masuk, uang keluar. Jadi sama kita di bisnis New Skin itu juga benar pembukuan itu harus ada gitu loh. Nah, habis itu ya teman-teman ya, pasti harus ada juga tulis hari ini apa sih yang saya syukurin. Itu buku. Jadi ada buku hutang, ada buku agenda, terus ada sesekali tulis-tulis ya iseng-iseng lah ya, apa sih yang saya syukurin hari ini? Kalau bulan ini kira-kira maunya apa ya? Nah, jadi kita juga boleh sekaligus list down, aduh sebenarnya manfaat apa aja sih yang udah aku rasain ya dari pakai produk New Skin atau dari jalani bisnis New Skin. Nah, habis itu boleh kita bikin ya, kadang-kadang ya teman-teman ya, story atau postingan di IG itu ya nggak harus tiba-tiba kita kerjain kok, kita bisa dibikin dulu, habis itu di save, habis itu kapan mau tayang tinggal kita tayang. Saya ini foto saya 3 bulan di Bali aja sampai hari ini belum tayang loh sama saya, belum lagi kemarin waktu akhir tahun saya ke Amerika itu juga belum tayang, setiap kali bikin kadang-kadang aduh, kalau saya sih belum ada konsistensi, tapi ini harus dibangun ya, harus dibangun. Tapi saya mau kasih contoh nih, speaker hari Senin kita kemarin itu loh, Kang Didit. Nah, saya suka banget. Kenapa? Nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih. Karena kalau kayak saya posting testimoni kayaknya udah laku bapukan ya, tapi saya harus belajar nih. Contohnya kayak saya suka nih kalau kayak Emmy ya. Emmy kalau posting story-nya bagus loh, dia sharing perubahan dia makin tahun makin cantik, makin awet muda, makin langsing. Nah, kalau saya kasih contoh si Kang Didit ya, karena kebetulan kelasnya masih grace kemarin hari Senin. Dia kalau posting tuh lihat deh, dia nggak pernah tulis, aduh keputusan saya tepat ngambil ini. Enggak, contohnya dia bisa tulis nih, ya ampun dulu dikasih orang baju AC Milan, nggak bisa muat, dan tidak pernah kepikiran bisa muat. Bersyukur banget sekarang bisa muat. Tuh, ya nggak usah terlalu embel-embel jualan, tapi orang udah lihat, ya, Dit, lu emang ngapain kok bisa muat? Bahkan mungkin yang ngasih baju juga kaget bisa muat, ya kan?
teman-teman ini berarti banget loh. Bayangin kalau saya ya dikasih baju AC Milan hadiah dari Italia tapi nggak bisa pakai, aduh sakit banget gitu ya. Tapi berkat TR90 bisa muat. Ya, itu udah satu cerita yang menurut saya bagus banget ya. Atau misalnya nih, dia kasih postingan dia tuh. Tapi yang menurut saya postingan yang di Kentucky ini keren banget ya. Kalau dulu makan Kentucky mungkin satu bucket ya Kang Didit ya. Satu bucket tapi sekarang bisa cuma sampai di parkiran. Itu pun sebuah, maksud saya itu captionnya menarik loh, ditambah foto keren. Jadi sebenarnya teman-teman apapun yang kita posting ya, apapun yang kita posting, foto pasti bagus, tapi captionnya itu yang menarik perhatian orang. Gimana kita bikin orang itu bisa nge-link sama kita punya caption dan orang itu mau engage sama kita. Orang itu maksudnya engage itu apa? Jangan cuma sekedar posting teman-teman, tapi ada orang yang nge-like, habis itu ada orang yang gini ya teman-teman ya, kalau orang itu misalnya ya, kalau misalnya orang itu nge-like, jangan cuma dibilang gini, misalnya kalau kayak saya tanya downline saya dong gitu ya, gimana postingan kamu gitu ya, menuai nggak gitu ya, ya tapi orang cuma kasih jempol. Saya bilang kalau kasih jempol tuh udah bagus, tinggal lu komen, tapi lu jangan jualan, lu mau nggak kurus kayak gua, jangan ya. Tapi kita kan boleh bilang kayak, kamu apa kabarnya ya, udah lama nggak kedengaran lo, jangan setiap kali cuma kasih jempol dong, ajak gua ngobrol lah, bisa bahas kehidupan lu sekarang gimana kan, lu gimana, suami gimana, anak gimana, habis jalan-jalannya, ya bersyukurlah setidaknya tahun 2021, 2022 kita sehat-sehat saja. Itu sesuatu hal yang bisa kita, bersyukur itu pun bersyukur pun adalah sebuah sifat yang orang mungkin nggak nyangka loh. Ya kayak semalam saya baru chatting sama customer saya beneran mimpiin dia, tuh saya bilang, gue mimpiin lu beberapa hari lalu, lu kabarnya gimana? Ternyata dia baru bilang, ya ampun Shirley, gue tuh jalan-jalan ke Finlandia ya Desember, nggak taunya awal bulan Januari itu gue COVID dong, sampai hari ini gue nggak bisa pulang, gue mau nangis, biaya hidup di Finland itu kan tinggi banget gitu ya. Nah, apakah kita memilih menangis bareng? Saya cuma bilang ini, saya bilang nggak apa-apa, ya udah enjoy aja dulu. Saya bercanda, saya bilang ya ampun, keren banget loh karantina isolasi mandirinya di Finland gitu ya. Ya soal biaya nanti supaya Tuhan yang atur, biar nanti pas balik ke Indonesia juga istirahat cukup, Tuhan balikin lagi rezekinya. Terus dia langsung, oh iya bener juga ya. Iya, ya saya bilang kayak gitulah ya. Nah, terus habis itu kita kasih kekuatan juga kan, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi teman-teman, kita pakai itu untuk membangun hubungan. Ya, kita pakai itu untuk membangun hubungan. Jangan cuma sekedar kalau misalnya orang kasih jempol, orang kasih like tuh berarti sedih deh, dia cuma kasih jempol, dia cuma kasih like, kok dia nggak ngajak ngobrol gua sih, kok dia nggak nanya sih gue pakai apa, kok dia nggak nanya sih gue turun berapa kilo. Jangan ngarepin orang yang nanya sama kita, tapi kita yang harus, kamu apa kabar. Kalau misalnya memang ngobrol itu habis itu nggak ada tanda-tanda orang itu tertarik sama perubahan kita, nggak apa-apa, setidaknya kita membangun hubungan. Oh ya udah, lain kali chatting ya, lu jangan cuma sekedar kasih tanda like loh, ajak ngobrol dong, kita kan gimana pun temen gitu loh ya. Jadi harus yang namanya membangun engagement itu penting banget ya. Yang namanya membangun engagement itu penting banget. Nah, kemudian dari situ kan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, setelah itu ya teman-teman, itu kan hal yang kalau bisa ini kita jadikan habit. Ya, hal ini kita jadikan habit supaya mungkin habitnya itu kalau bingung mau sharing dari mana, kita post IG story ya. Kalau saya bilang tuh post IG story, karena post IG story adalah salah satu cara untuk kita bisa membangun engagement atau hubungan. Ya nggak usah post tentang new skin. Beberapa hari yang lalu saya juga ada downline, dia post soal anaknya. Ya, dia post soal anaknya. Dia tulis anaknya lagi, dia bilang ternyata sudah 2 tahun di rumah, jadi yang dikerjain anaknya itu sekarang niruin apa yang dikerjain orang rumah. Ya, tapi dia cuma tulis ternyata anak itu peniru ulung. Ya, lalu saya bilang, coba lain kali kalau kamu post, kamu tambahin ya, ternyata anak itu peniru ulung loh. Nah, cuma tinggal tergantung kita yang di rumah apakah kita memberikan contoh yang baik atau enggak. Karena ternyata anak itu paling utama belajarnya dari rumah. Saya bilang, tapi postingan kita ini bukan untuk mengajari ya, tapi postingan kita itu memberikan value. Ya, jadi postingan kita itu apa yang kita caption itu pastikan memberikan value untuk orang sehingga orang kalau klik IG story kita itu nggak males ya, maksudnya tuh nggak kesan kayak aduh males deh buka IG story dia jualan dulu soalnya, jangan. Jadi kita kalau post IG story itu random dan pastikan yang kita posting itu memberikan value sehingga orang itu terinspirasi dan lama-lama mau colek atau membangun engagement dengan kita.
Ya, ini adalah suatu hal yang kita bisa mulai biasakan untuk kita lakukan. Ya, kita mulai biasakan untuk kita lakukan. Atau kalau misalnya hari ini mau lakukan pun tidak apa-apa teman-teman. Kita masih ada waktu 12-13 hari ke depan. Jadikan ini sebuah kebiasaan ya. Kita punya waktu 12-13 hari ke depan sampai akhir Januari, tapi masih panjang sampai dengan akhir 2022. Jadi ini adalah sebuah habit yang bisa mulai kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman, kita kan mau top goal-nya top achiever 10K. Teman-teman udah punya aplikasi My New Skin belum? Atau rajin nggak buka volume and genealogy-nya di website New Skin? Jadi tahu jangan cuma buka sekedar buat belanja, tapi tahu yang namanya bisnis. Berarti kita harus tahu dong bisnis saya ini ada berapa ya. Oke, coba setiap bulan tuh teman-teman rajin nggak coba buka teman-teman punya volume and genealogy. Bukan cuma buat lihat volume loh, tapi teman-teman ingat kalau teman-teman jalanin bisnis New Skin, untuk teman-teman jadi seorang brand representatif itu kan berarti teman-teman udah sponsor orang. Berarti sebenarnya di organisasi teman-teman itu punya ini dong, punya orang, punya customer, rajin nggak buka? Iya customer ini ulang tahun loh bulan ini. Iya loh, dia ulang tahun, dia kan punya voucher 150.000. Saya nggak tahu ya itu voucher, punya voucher 150.000 kan. Siapa tahu karena voucher ini dia mau belanja. Ya, atau misalnya, ini kan dia udah lama nggak belanja, gimana ya kabar dia ya? Ini orang dulu pakai TR, mungkin saya lupa follow up, saya ada loh waktu itu. Ternyata pas dihubungin dia baru bilang, ya Ci, saya nggak berani hubungin Cici juga karena sebenarnya program TR-nya baru pakai berapa minggu terus kita stop. Oh ya nggak apa-apa kalau gitu. Mumpung kamu masih ada rewards, kenapa nggak pakai dulu buat beli TR, buat beli jam startnya, nanti kamu bisa mulai lagi kapan-kapan. Ya, tapi saya membangun hubungan, jadi ada komunikasi dari situ. Jangan cuma mikir saya bulan ini cari siapa ya, saya bulan ini cari siapa ya, tapi coba lihat VNG-nya. Bulan ini siapa yang ulang tahun, atau mungkin ada orang yang udah pernah belanja masih ada reward, bisa dianjurkan buat pakai, atau bisa nanya sekedar say hi, halo kamu apa kabar, udah lama loh kita nggak kontak, ya gimana kabar kamu. Kadang-kadang jadi jangan cuma sekedar mikir sponsor, tapi kita harus follow up orang-orang lama juga, jangan ditinggalin. Kenapa teman-teman? Karena ingat volume kita 10K ya, ini saya ngomong ya teman-teman ya, saya memang udah lebih lama di New Skin, jadi pasti saya punya customer lebih banyak. Tapi ini saya juga sharing sama teman-teman supaya teman-teman itu sambil jalanin bisnis New Skin juga sadar. Jadi nggak cuma sekedar sponsor orang baru, tapi orang lama itu juga mereka bisa jadi happy customer, mereka bisa membawa orang lagi loh, mereka bisa membawa referral. Jadi ada caranya teman-teman supaya jadi seorang 10K. 10K kita itu bisa dari sponsor orang baru. Ya, ini ya teman-teman saya kasih chartnya ya. 10K kita itu bisa dari kita sponsor orang baru dengan produk dong, ya. Atau kita udah punya customer lama, mereka mau repeat order, ya mereka mau repeat order. Atau, nah ini yang kita lupa, ya ampun ini orang kan bisa jadi calon pebisnis, hasil PR dia bagus, ayo coba kita ajak ketemu dia, ya. Jadi ada orang baru, ada repeat order, ada sponsor baru, kan kita mau jadi EBP. Kalau mau jadi EBP, pasti harus ada orang-orang yang mau jadi BR dong. Nah, berapa banyak orang kita udah share the plan bisnis New Skin, atau minimal nggak usah share the plan deh, tapi coba berapa banyak orang yang kita tanya, kamu ngerasa value kamu dari pakai produk New Skin apa aja? Sharing dong, sharing di IG story, kita duplikasiin cara kita ke dia, sehingga lumayan ya, dia sponsor 2 orang baru, dia jadi seorang BR. Ya dia jadi seorang BR, kita pun menciptakan BR. Kita dalam proses untuk menduplikasikan proses ini, dan juga kemudian kalau kita jadi seorang top achiever, kita pun bisa mengajarkan ini ke tim kita. Ya, kita bisa mengajarkan ini ke tim kita. Nah, di sini sekali lagi sponsor produk ya, saya ngomong ya, kalau kita sharing sama orang, kita banyak loh sebenarnya kita bisa sharing produk New Skin itu kan banyak banget ya. Tapi memang kalau misalnya kita mau ngomong, kita pasti kalau kita pakai TR, kita pasti sponsor produk yang kita pakai dong, which is produknya adalah TR90. Tapi saya kan bilang produk New Skin banyak, tapi bukan berarti kita kompromi ya. Kita kompromi nih, misalnya kita udah OPP TR90, orangnya bilang enggak, terus kita langsung jualan. Ya udah kalau gitu coba kamu pakai produk yang lain deh. Siapa tahu kamu cocok tuh pakai Life Pack, atau kamu siapa tahu cocok pakai ini. Enggak, kita bukan penjual palu gada ya, tapi minimal
Kalau misalnya orang itu udah nggak mau TR gitu ya, misalnya orang itu bilang, "Belum deh, saya belum mau," misalnya belum ada budget atau belum ada kebutuhan. Oh ya udah nggak apa-apa. Anyway, kamu tahu nggak sih New Skin itu New Skin itu perusahaan anti aging. Dia punya loh solusi-solusi anti penuaan luar dalam. Nah, ini pas lagi ada expo, kamu keberatan nggak kalau saya kasih kamu link? Jadi kamu bisa lihat New Skin itu ada apa aja. Nggak apa-apa kalau nggak beli, tapi siapa tahu lain kali kita berjodoh. Atau kalau misalnya kamu punya teman yang kamu lihat kira-kira mereka punya masalah yang solusinya itu bisa New Skin, kamu kenalin ke saya. Jadi orang itu kalau ngomong enggak, jangan langsung berpikir game over ya. Jangan langsung berpikir game over, tapi kita bisa sharing. Sebenarnya tahu nggak sih di luar TR90 tuh kita banyak solusi lain, tapi gue nggak jualan. Cuman kan gue lagi memulai bisnis ini, dan gue pengen dong gue bisa menjangkau lebih banyak orang. Boleh nggak gue kalau misalnya ada event, biarpun secara virtual, gue undang lu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, lu update. Minimal kamu tuh in the loop lah, jadi kamu tahu New Skin itu ada apa aja. Memang sekarang belum berjodoh, tapi siapa tahu suatu hari berjodoh. Kayak gua, ya contohnya kayak Kang Didit tuh ya, di ngomongin kakaknya sendiri, dia nggak mau. Ya, tapi habis itu karena satu kejadian akhirnya mulai mau, ya mulai believe. Ya semuanya kan nggak ada orang yang kebanyakan orang yang di organisasi saya juga bukan yang sekali closing, sekali OPP langsung closing kok, tapi karena proses yang namanya follow up. Tapi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak lakukan. Ya contohnya teman-teman ya, kemarin itu saya bantu downline saya dong, follow up orang gitu ya. Terus tau nggak orang tuh begitu ketemu dia ngomong gini loh, dia bilang, Mbak Shirley, ini sih rezeki Mbak Shirley loh, kalau saya hari ini bergabung sama kalian, dia bilang kayak gitu. Karena sebenarnya saya itu ditawarin teman saya, New Skin banyak banget, tapi mereka nawarinnya itu penawarannya tuh untuk muka, Mbak. Saya nggak tertarik kalau muka. Aneh deh, mereka juga nggak pernah tawarin saya solusi TR90 ini. Terus saya bilang, oh ya, kalau saya bilang sih menurut saya ini juga jodoh. Tapi nggak ada salahnya kalau kita udah di New Skin, kita boleh lagi bilangin orang, sebenarnya solusi kita banyak, siapa tahu kamu kalau belum mau TR nggak apa-apa, tapi kalau inget suatu hari cari saya. Ya, ini dari sisi sponsor orang baru. Lalu dari sisi repeat order, ya teman-teman, memang benar sekali closing TR90 itu enak, langsung gebuk 1000 poin, ya langsung gede. Tapi teman-teman pernah kepikir nggak sih, kalau misalnya kita nggak follow up, orang itu nggak ada repeat order, 1000 poin itu seumur hidup cuma sekali. Ya, tapi kalau kita bisa membangun hubungan, kita follow up, orang itu repeat order, setiap bulan itu repeat order orang itu. Contoh, misalnya ya orang itu dia repeat order setiap bulan cuma life pack deh 50 poin. Tapi kalau dia repeat order setiap bulan, itu sudah 600 poin loh setahun. 2 tahun udah 1.200 poin loh. Belum kalau misalnya tiba-tiba kita bilang, kok lu nggak ada temen? Saya suka bilang gitu, kok kamu nggak ada temen? Pasti orang tuh butuh suplemen lagi. Oh iya nih, kemarin teman saya nih, Shirley, bilang dia mau beli ini, dia mau beli itu. Dia bisa jadi referral. Dia bisa jadi referral. Apalagi saya ada customer nih, misalnya bulan Februari, ya saya paling ingat dia. Dia ulang tahun, saya langsung bilang, kok, kan bulan ini ulang tahun, voucher 150.000 ada. Udah belinya banyak kan, jangan cuma beli life pack 1, belinya life pack 2, tambah Omarin Omega, saya langsung bilang kayak gitu ya. Lumayan kok, potongannya voucher ulang tahun sama misalnya rewards Koko masih ada. Rewards 75.000 aja lumayan loh buat orang. Ya kan bisa jadi potongan, belanja banyak kan jadinya, jangan cuma belanja life pack 1, belanja life pack misalnya lebihan. Atau nih contohnya bulan ini kan ada expo ya. Kan kita bisa repeat order ya. Kalau kayak kita TR90 repeat ordernya paling sederhana apa sih? Tergantung kocek ya. Kalau misalnya koceknya terbatas, life pack deh minimal itu udah bagus banget. Kalau misalnya ada budget lebih, boleh life pack Marin Omega Tigrin ya, antara life pack Marin Omega atau life pack sama Tigrin. Nah, mumpung bulan ini expo ada paket antioksidan lumayan juga. Atau kalau misalnya mau lebih premium, life pack sama duo ya, semua ada di expo bulan ini. Kita pun bisa jual expo ke customer kita. Selain itu, bulan ini misalnya promonya apa? Ada Enjoy Rewards 2 kali lipat, lumayan banget. Ya, Enjoy Rewards-nya bisa buat potongan belanja berikutnya. Saya ada customer yang rutin belanja pakai rewards, jadi dia happy tuh. Akhirnya lama-lama dia bisa auto ke web New Skin buat belanja sendiri. Karena diedukasi soal ini. Memang ini butuh waktu, ya ini butuh waktu. Tapi saya sharing ini supaya teman-teman lain kali nggak galau-galau lagi soal volume. Karena sebenarnya bisa di-plan. Ya, setelah itu, nah yang ketiga nih yang paling penting, coba mumpung ada expo, kita bisa sharing sama orang yang hasil TR-nya bagus. New Skin lagi ada expo nih, kamu kemarin katanya ada temen yang mau deh, gimana tuh temen, mau nggak coba diajak ngobrol soal TR90? Terus misalnya bilang, dia mau sih, tapi katanya mau ambilnya setelah Imlek. Coba bilangin dia dulu, mendingan ambil sekarang, Imlek nanti setelah itu baru pakai. Jangan setelah Imlek baru pusing, gue mesti ngapain. Mendingan ambil dulu sekarang, habis Imlek tinggal mulai. Ya, habis itu kamu sharing kedua orang, kamu udah jadi brand representatif. Hari ini masih tanggal 19,
pakai waktu 2 hari ke depan. Sekarang udah cepet bikin testimoni, sharing, ya. Kalau misalnya di sebelum tanggal 21 udah bisa sharing 2 orang, udah jadi brand representatif. Setelah tanggal 21, kalau misalnya lebih rajin sharing, lebih sharing berbagi, malah bisa 10K. Asal kita lakukan secara konsisten. Ya, asal kita lakukan secara konsisten. Ya, teman-teman ya. Apapun bisa kok dilakukan, asal kita benar-benar muter otak. Ya, asal kita benar-benar muter otak. Nah, kemudian kalau misalnya orang itu udah excited, kita bisa sharing soal peluang bisnis, ya. Apalagi velocity yang saya bilang ya, mau sharing uang harian ada, uang mingguan ada, uang bulanan juga ada. Tinggal tergantung apa yang kita mau. Ini harus dikomunikasikan sama working upline. Memang mungkin awal-awal niatnya cuma sekedar kayak mau nambah penghasilan, tapi kita nggak pernah tahu loh, sambil kita kerjain, kita ngerasain manfaatnya. Apalagi kita denger ya sharing hari Senin malam ya, itu bagus banget sharingnya IBD Latina ya, dia bilang dulu cewek itu suka berpikir kalau ya sumber penghasilan utama itu suami lah, tapi kita pernah nggak kepikir kalau ada papa suami ini bisa jadi payung untuk keluarga kita. Ya, ini bisa kita sharingkan juga teman-teman. Lalu kalau misalnya ngerasa mentok, kayaknya aku udah sharing sama semua orang deh, tapi kok masih nggak ada yang mau, jadi gue mesti ngapain dong? Nah, kalau misalnya udah berasa sharing mentok, ya udah istirahat dulu, jangan dipaksa. Istirahat ngapain? Coba dengerin rekaman. Ya, dengerin rekaman. Misalnya kalau misalnya ngerasa kayaknya saya belum jago nih sharing TR90, dengerin ulang itu rekaman TR90-nya Kang Didit. Ya, dengerin ulang. Apa sih yang didengerin? Jangan cuma cara dia sharing ya. Kemarin ada yang bilang, maklum dia kan pengacara. Jadi pasti beda lah. Kan pengacara paling jago ngomong gitu ya. Kalau saya bilang jangan lihat dia sebagai seorang pengacara, justru lihat dia itu sebelumnya skeptis banget. Kok sekarang dari kalau saya bilang ya dari sharingnya Kang Didit nih ya, contohnya ya, itu belief sama confidence dia yang tinggi banget terhadap TL90. Nah, selama kita punya belief sama confidence tinggi banget, aduh teman-teman, itu ya, mau orang itu ceburin, siramin kita air, ngomongin Tiana yang jelek, itu pun kita pasti bisa membalikan persepsi dia. Nah, itu pun kita perlu baca buku tuh, How to Win Friends and Influence People. Gimana supaya orang itu sebelumnya ngomong tidak menjadi iya. Nah, gunakan kesempatan ini untuk baca. Nggak usah lama-lama, bacanya 1-2 jam. Kadang-kadang baca setengah jam, itu cerita-ceritanya aja udah ini kok, bisa merubah paradigma kita kok. Dan kita bisa setiap hari itu menjadi lebih baik. Saya rasa nggak cuma soal menjadi lebih baik, tapi bagaimana melalui kita ini improve diri kita, kita itu bisa menjadi lebih pede. Jadi kita itu lebih banyak PD-nya daripada lebih banyak ragu-ragunya. Nah, coba teman-teman, hari ini apa sih yang mau teman-teman kasih makan ke diri teman-teman? Apa yang mau teman-teman kasih makan ke mindset teman-teman untuk nambah belief, untuk nambah confidence. Ya, kalau saya bilang buat orang awal itu boleh banget baca buku How to Win Friends and Influence People, itu wajib banget deh. Kayaknya saya dulu baca juga sehari paling cuma beberapa halaman, tapi itu masuk banget sih teman-teman. Itu benar-benar kita itu kalau misalnya kita bisa cakap dalam berhubungan sama orang, percaya deh, kita ditempatin di situasi apapun, kita bisa solve. Ya, atau misalnya kita masih takut rejection, kita boleh baca buku rejection proof, itu pun bagus banget. Nggak cuma melulu ngomongin soal penolakan, tapi dia ngajarin kita untuk berhubungan sama orang, ya, bagaimana menjalani penolakan sampai lama-lama penolakan tuh nggak berasa apa-apa. Ya, jadi ini semua kita lakukan untuk kita itu menambah PD-nya kita. Ya, kemudian kita juga masih ada jadwal meeting. Ini saya nggak bahas terlalu banyak ya. Kita masih punya bahas jadwal meeting. Lalu untuk teman-teman kalau kita masih baru ya berbisnis new skin, kalau misalnya kita ngerasa kita belum confidence banget, itu kalau menurut saya itu pakem banget kita cari working upline kita. Jangan berasa kayak yang penting setiap bulan volume saya 2.000 3.000 beres gitu ya. Nggak usah lah cari working upline saya. Kayak kan saya kan masih baru, saya juga masih belum ada achievement banget kok. Nggak usah lah nanti cari working upline saya pas udah mulai ada orang yang mau closing gitu ya. Padahal enggak teman-teman, justru sehari-hari itu kita benar-benar harus nanya working upline kita, gua nih benar-benar nggak ada clue loh, mesti ngapain ya gitu ya. Nah, cari working upline kita, jadi kita tahu. Terus kalau misalnya bahkan saya tuh ada loh downline saya yang misalnya dia mau posting IG story itu dia tanya saya dulu, menurut kamu posting seperti ini oke nggak? Saya tulis, saya pasti koreksi. Saya bilang, saya koreksi itu tujuannya bukan bilang bahwa kamu tuh jelek, enggak. Tapi mungkin ada kata-kata atau bagian mana yang bisa kamu improve, sehingga orang tuh kalau lihat IG story kamu tuh feeling-nya beda. Enggak berasa kamu jualan, tapi lebih berasa kamu itu berbagi. Nah, itu hal-hal seperti itu. Itu satu hal yang sederhana, tapi bisa kita lakukan. Karena kadang-kadang kalau kita lagi nggak tahu kita mesti ngapain,
kita ngobrol sama working up kita tuh bisa kasih masukan. Hal-hal sederhana aja loh teman-teman, itu jangan ragu-ragu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita ngobrol sama working up kita itu pasti jalannya ada. Pasti jalannya ada. Ya apalagi sebenarnya bulan ini berlimpah program ya. Bulan ini kan bergelimangan program, ada expo, ada reward. Kalau kita masih bingung, kita boleh ngomong kira-kira gue bisa ngapain ya bulan ini. Atau misalnya paket-paket expo banyak banget nih. Kira-kira bagian apa ya? Bagian apa yang bisa kita bagian apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa memajukan bisnis kita, ya. Oke. Nah, setelah itu tinggal terakhir-terakhir kita fokus, teman-teman ya. Fokus tahun ini kita mau apa, terus bulan ini kita mau apa, itu kita benar-benar mesti fokus ya. Nah, ini sekarang saya nggak ada sharer, tapi saya sharing saya sendiri boleh ya. Nah, saya harap sharing saya ini bisa membantu teman-teman semua. Jadi bulan Desember kemarin saya udah set goal, ya saya udah set goal. Karena saya masih kualifikasi Moskow. Jadi saya harus pastikan itu Moskow saya itu jadi, ya. Saya harus pastikan Moskow saya itu jadi. Saya udah tahu untuk bisa mencapai kualifikasi Moskow itu persyaratan saya apa aja. Ya, lalu saya juga tahu saya sendiri harus 10K, ya. Saya sendiri harus 10K. Ya, tapi bulan Desember itu sebenarnya saya itu jumpalitan, ya. Kenapa jumpalitan? Ya saya juga sama lah sama semua orang ya. Awal-awal bulan tuh rasanya kayak, oh pasti bisa gitu ya. Tiba-tiba di pertengahan, ya ampun kok ini orang-orang kayaknya orang-orang yang diharapin bisa sharing, nggak ada sharing, nggak ada hasil, nggak ada volume. Mesti gimana ya? Gitu ya. Saya juga kayak gitu ya. Terus kemudian saya ada trip mau ke Amerika ya. Gimana volume ini belum beres gitu ya. Aduh masih kualifikasi Moskow lagi mate gitu ya. Kalau mau ngomong doubt ya teman-teman, saya juga ada loh. Aduh gimana gitu ya. Apalagi saya berangkat tanggal 23 itu masih pontang-panting ya belum ada yang beres gitu ya. Tapi dalam diri saya juga itu kan kita kan mesti ningkatin belief ya nggak? Kita mesti ningkatin belief kan. Jadi saya juga udah nggak apa-apa ya. Jadi jangan terlalu membiarkan ketakutan itu berlarut terus. Tapi ya udah waktu itu saya pikir ya udah kita go day by day ya. Coba hari ini saya bisa follow up siapa? Kayaknya pernah ada orang deh yang ngomong dia mau. Coba-coba di follow up. Ternyata misalnya saya tuh kadang-kadang saya follow up dari awal. Kamu masih mau nggak? Bulan ini ada promo loh. Oh ya mau sih ya, tapi dananya belum ada. Nggak apa-apa, saya bilangin kamu dulu, ini promonya ada, setidaknya kamu bisa prepare. Habis itu dicari loh sama orangnya. Tiba-tiba ntar tanggal sekian, tanggal 20-an itu waktu saya udah di Amerika, dia bisa bilang, kartu kreditnya udah ketemu nih, gimana cara proses barangnya? Ya, udah mulai ada kan? Nah, udah mulai dong lumayan. Terus ya teman-teman ya, saya tuh sebenarnya yang saya takutin juga gila. Saya itu lagi di Amerika ya, gila jadwalnya itu kan jadwalnya itu berkebalikan sama Jakarta. Ya, orang jam 10 pagi di sini baru mulai beraktivitas, di sana udah malam gitu ya. Apalagi saya itu tahu banget. Saya itu sebelum-sebelumnya kan udah pernah ke convention New Skin di Amerika. Saya itu jangankan convention di Amerika, convention di KL aja kadang-kadang saya suka males WA-WA-an ya. Kayak mikir kayak aduh ribet banget deh mesti WA-WA-an gitu ya. Jadi saya sampai di sana tuh saya bilang kayak aduh saya nggak kebayang nih dengan perubahan waktu 12 jam apakah saya bisa follow up orang. Tapi teman-temannya karena saya beneran mau ya, saya beneran mau loh. Tahu nggak teman-teman apa sih yang saya lakukan itu bisa banget loh. Setiap hari pas di Amerika itu ya, jam 9 malam itu saya udah tidur. Jam 9 malam itu saya udah tidur. Jadi kan kita di sini wake up call jam 8 pagi, berarti di situ jam 8 malam dong. Habis dengerin wake up call, terus saya tidur, merem sebentar ya. Terus setiap hari bisa jam 2 malam sana itu saya bangun loh. Kalau jam 2 malam sana itu kan jam 2 siangnya sini ya. Jadi saya itu mulai tuh jempol saya beraksi, follow up orang, terus kemudian kalau misalnya downline saya ada hambatan, saya kasih input, saya bisa ngapain gitu ya, saya bisa bantu mereka dari aspek apa, sampai ada orang tuh nggak sadar kalau saya lagi di Amerika, tapi saya lakukan secara konsisten sampai dengan tanggal 31 Desember. Sehingga akhirnya bisa mengakhiri bulan Desember dengan cemerlang. Benar loh, justru saya di Amerika itu closing lebih banyak daripada waktu saya itu di Indonesia. Tapi kenapa bisa seperti itu? Bukan cuma soal karena saya bukan cuma sekedar soal waktu dan lain-lain, tapi karena teman-teman bayanginnya saya selama ini udah 3-4 kali ke Amerika, nggak pernah saya mau kayak gitu. Tapi karena kali ini saya mau, saya beneran mau gitu ya. Saya beneran mau, pokoknya harus gitu ya. Padahal saya sampai di Amerika itu tanggal 24, which is sudah tanggal 25 sini ya. Tapi karena saya itu harus ya teman-teman ya, itu saya beneran konsisten setiap jam 2 pagi saya bangun, saya WA orang gitu ya. Jadi itu power itu loh teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, yang penting dari dirinya kita sendiri.
Doubt itu pasti ada. Saya itu masih di sana tuh gini, aduh kira-kira ini kurang berapa nih, siapa lagi bisa di follow up ya, tim ini tuh seperti apa ya. Nah, habis itu bisa loh tanggal 27 ya saya bantu downline saya bikin, bantu downline saya bikin story ya, saya bantu downline saya bikin story, terus ada yang nyamber OPP, itu OPP di sini jam 2 siang, di sana itu jam 2 malam, sampai saya tuh sampai OPP itu bisa udah nggak sadar lagi gitu saking capeknya. Tapi closing, ya closingnya pun nggak langsung loh. Jadi orang itu ya nih saya sharing ya. Jadi orang itu masih ragu-ragu, dia bilang dia mau ngobrol sama suami, tapi saya langsung bilang, udah langsung aja dikirimin omronnya. Begitu dia udah omron, suaminya bilang gini, boleh nggak saya minta flyer atau apa untuk saya baca? Terus saya bilang, dibilanginnya gini, kayaknya kalau kamu baca belum tentu bisa ngerti. Nih saya kasih kamu rekaman, mau nggak rekaman YouTube? Rekaman YouTube-nya bagus karena beneran dari konsultan TR90 yang sebelumnya juga skeptis dan bisa berubah. Tinggal pilih tuh mau kasih rekaman siapa. Rekaman Kang Didit kalau buat cowok, rekaman Meta kalau buat orang yang butuhnya itu ditegesin, atau rekaman orang yang pemikirannya lebih sederhana. Kemarin kirimnya rekaman siapa gitu ya, rekaman Lisa juga bagus. Kirim aja, habis itu orang itu bilang gini, oke kasih saya waktu ya, ini kan rekamannya nggak sampai 1 jam. Begitu dia udah dengerin, ambil keputusan sendiri loh, besoknya dia bisa cari bank sendiri untuk bisa cicilan 0% 12 bulan, habis itu dia proses sendiri di web. Closing. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman. Memang benar ya, kadang-kadang mikir kayak, udah tanggal 25, emang masih bisa? Ya, saya sendiri pun ya, teman-teman sebelum saya ke Amerika itu hati saya itu juga masih kayak, bisa apa enggak ya? Ini udah tinggal ke Amerika nih gimana? Nih udah tinggal seminggu ya. Saya juga kayak gitu ya, saya juga kayak gitu. Tapi setelah kayak gitu, yang saya lakukan itu tenangin diri ya, keep calm ya, kita tenangin hati ya. Doa dulu teman-teman ya, jangan lupa berdoa. Kita di sini tuh berdoa dan bekerja ya. Bersyukur dulu ya. Bener deh, bener. Aduh pasti keraguan-keraguan itu ada ya. Saya sendiri yang bawain kelas ini pun saya sharing. Saya pun bisa loh ada kayak aduh bisa apa enggak. Memang sih enggak sampai 10K, 8K juga lumayan, tapi aduh pengen gitu ya. Pengen jadi yang dipikirkan ya udah kita bersyukur dulu habis. Kenapa? Karena kalau kita tenangin hati kita milih untuk bersyukur, ngopi dulu ya. Nanti tiba-tiba ya Tuhan bisa kirim ide-ide deh buat kita ya. Tuhan bisa kirim insight kira-kira next-nya saya bisa ngapain ya. Kira-kira berikutnya siapa yang bisa saya bantu? Kira-kira saya bisa aktifin siapa lagi nih? Saya bisa ngajak ngobrol siapa lagi nih gitu ya. Tenangin diri dulu deh, tenangin diri. Habis tenangin diri ya kita milih untuk bersyukur ya, daripada memilih untuk melihat semua masalah kita kita milih untuk bersyukur ya, siapa tahu ada jalannya ya. Percaya deh everything happens for a good reason ya, terus kita juga milih untuk bersyukur pasti ada jalannya. Lalu kita tinggal fokus ya, tenangin hati kita dan make it happen. Jadi teman-teman hari ini tanggal 19 Januari ya, melalui sharing saya ini saya harap memberikan banyak sekali insight untuk teman-teman ya, bahwa actually menjadi seorang top achiever itu possible banget dan ada habit yang memang harus kita ikutin. Ada habit ya, jadi kenapa saya ngomong ada habit? Jadi 10K-nya nggak cuma sekali, 10K-nya bisa berulang-ulang ya, karena ada habitnya. Ya kita dengar minggu lalu Kak Helen kan bilang kan dia bisa 10K karena memang ada habit yang dia lakukan terus-menerus sehingga dia menjadikan 10K itu udah bukan sekedar goal, tapi 10K itu setiap bulan lewat teman-teman ya, karena memang selama kita ada plan-nya ya, kita pokoknya komunikasi sama upline itu paling penting deh ya, supaya upline kita itu memberikan guidance kira-kira setelah ini next-nya apa yang bisa kita lakukan, kita mesti fokus di mana ya. Setelah itu tinggal kita make it happen. Nah, saya harap sharing saya hari ini bisa membantu teman-teman semua ya, teman-teman. Semoga ya teman-teman banyak yang 10K di sini bulan ini, sehingga bulan depan banyak sharernya ya, banyak sharernya. Jadi kita dengar sharing teman-teman yang breakthrough ya, yang breakthrough di bulan ini dan yang mungkin sebelumnya nggak pernah 10K bisa 10K ya, lalu kemudian bisa 10K-nya diulang ya. Jadi mungkin kita berbagi, tapi teman-teman waktu teman-teman make it happen, percayalah kita itu lebih happy ya. Sampai di sini sharing saya ya, semoga teman-teman kita make it happen ya, fokus ya, go Melbourne ya, pastikan 2022 ini memang beneran hidup kita berubah di platform ini. Oke, thank you semuanya, bye bye. Terima kasih Shirley atas